Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini, kita akan belajar terkait dengan input atau memasukkan data ke database. Ya, kita kemarin baru select. Kita hanya baru menyeleksi data. Ya, artinya nanti kita cek ada nggak data ini gitu ya. Kalau misalnya ada, nanti kita mau ngapain gitu ya. Kemarin kita studi kasusnya adalah login. Dan kita juga sudah mulai lebih dalam lagi dengan bermain decision. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mencoba memasukkan data. Ya. Di PBO kemarin sudah saya sampaikan ya, hanya beberapa mahasiswa ternyata memang belum mengambil PBO, jadi saya mengulang kembali sebenarnya untuk materi ini. Harapannya nanti ketika studi kasus dan praktik yang akan kita lakukan ini lebih dalam lagi gitu ya. Dan saya harapkan juga teman-teman semuanya bisa mempraktekkan dengan baik ya sampai benar-benar jalan ya. Karena akan membantu untuk mengerjakan tugas yang saya berikan kepada teman-teman. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan dasarnya atau basicnya terkait dengan memasukkan data ke database menggunakan Java Swing ini. Ya, kemarin kita hanya menyeleksi. Ya, menyeleksi artinya tidak ada perubahan data pada database. Ya. Jadi ketika memang kita hanya menyeleksi saja, artinya tidak ada perubahan data di database. Ya, jadi konsep dasarnya ini. Ya, jadi konsepnya dasarnya ini. Ya, ada perubahan atau tidak data pada database. Sedangkan pada insert atau memasukkan data pada database berarti ada perubahan data pada database. Betul ya? Jadi seleksi ya hanya menyeleksi saja, melihat data saja. Kalau insert artinya kita memasukkan data ke database, artinya kan ada perubahan tuh dalam database-nya. Ya. Ada perubahan, penambahan data yang ada di database. Di sini yang teman-teman perlu pahami. Ya. Kemudian terkait dengan konsep ini, kalau misalnya kita mau melanjutkan ya, update. Oke, selain insert ada update ya. Update juga sama, ada perubahan pada database. Ya. Kemudian delete. Ya. Ada perubahan juga pada database. Konsep dasar adanya perubahan atau tidak pada database dengan menggunakan Java Swing ini adalah di execute-nya. Ya. Kok di execute ya? Ya, di situ execute-nya. Ketika tidak ada perubahan, kita menggunakan execute query. Ya, ketika tidak ada perubahan pada database, kita menggunakan execute query. Sedangkan ketika ada perubahan pada database, kita menggunakan execute update. Ya, jadi ini adalah konsep dasarnya. Dan cara penggunaannya juga execute query dan execute update ini pun berbeda ya. Ya. Berbedanya apa? Kalau menggunakan execute query, kita menggunakan result set-nya. Saya menggunakan variabel rs ya. Ya. Result set-nya rs sama dengan, jadi ini ya, satu baris perintah ketika tidak ada perubahan pada database. Ini adalah rs sama dengan, kita prepare statement-nya menggunakan ps ya misalnya ya. Biar nggak bingung, gini aja deh. Prepare statement. Saya menggunakan ps gitu ya variabelnya ya. Result set saya menggunakan rs.
Kalau kita tidak ada perubahan pada database menggunakan execute query, gimana cara menuliskannya? Yaitu seperti ini. rs sama dengan ps.execute query. Nah, seperti itu. rs sama dengan ps.execute query. Sedangkan kalau ada perubahan pada database, mau insert, update maupun delete, artinya ada perubahan pada database, kita tidak menggunakan rs lagi, tidak. Langsung saja kita menggunakan ps.execute update. Nah, ini perubahannya. Ya, jadi ini perbedaannya. Ini adalah konsep dasar yang teman-teman harus pahami ya, bermain database di Java Swing. Jadi ini adalah konsep dasar yang harus teman-teman pahami. Teman-teman ketika mau update data dalam database menggunakan aplikasi Java Swing teman-teman, menggunakan execute query teman-teman nggak akan bisa sukses. Ya, begitupun kalau misalnya teman-teman seleksi data pada database menggunakan execute update pun tidak sukses. Gitu ya. Oke, ini adalah konsep dasarnya. Saya harapkan teman-teman bisa memahami. Untuk selanjutnya, kita langsung praktek untuk insert ini, ya. Kita akan langsung praktek untuk insert ini, ya. Prakteknya seperti apa? Nanti kita simple aja dulu. Prakteknya kita akan daftar, ya. Prakteknya kita akan mendaftar user. Kemarin kita sudah membuat login user, sekarang kita akan mendaftar user baru. Ya, artinya nanti ketika mendaftar akan ada data yang dimasukkan. Ya, selanjutnya nanti data akan masuk ke database, nanti akan kita cek apakah memang sudah ada di database atau tidak datanya. Pastikan teman-teman membuka aplikasi NetBeans-nya, ya, kemudian jalankan shame-nya, ya, dan pastikan juga aplikasi login teman-teman kemarin itu sudah berjalan dengan baik, ya, tidak ada error, sehingga kita bisa langsung memulai praktek selanjutnya. Oke ya, saya tunggu, silahkan dibuka. Oke, semuanya sudah buka ya. Jadi kita di sini di proyek kita ada halaman login, halaman user, kelas koneksi dan kelas user session yang kemarin kita praktekkan ya. Mungkin teman-teman lebih lengkap dibandingkan saya ya, karena ada tugas yang saya berikan kemarin. Oke, untuk selanjutnya kita akan praktek memasukkan data ke database ya. Login itu hanya seleksi saja. Ya, sekarang kita akan memasukkan data ke database. Oke. Artinya di sini kita akan kita akan buat new JFrame form halaman daftar ya. Halaman daftar. Oke ya. Di sini kita ada halaman daftar ya. Saya berikan panel dulu. Saya buat dia di tengah. Oke, saya berikan border. Oke, di sini saya punya halaman daftar ya. Untuk mendaftar artinya user perlu memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk menjadi user. Ya, di sini kita lihat database ini saya masih minim sekali ya. Ada ID user, nama, username, dan password. ID user karena auto increment, jadi kita tidak perlu memasukkan ID user ya. Yang perlu kita masukkan adalah nama, username, dan password. Ya, biar nambah banyak kita tambahkan lagi aja. Oke, saya mau menambahkan berapa ya, 2 lagi deh setelah password.
Oke, misalnya di sini ada alamat sama handphone aja. Phone. Kita buat alamat varchar, telepon juga varchar ya. Alamat biasanya berapa ya? 200 lah. Telepon berapa ya? 15 lah paling maksimal. Oke ya, save. Oke. Jadi di sini kita membutuhkan data, nama, username, password, alamat, dan nomor telepon. Oke ya, untuk mendaftar sebagai user. Oke, kita langsung saja kembali ke NetBeans. Oke, tadi kita membutuhkan adalah nama, ya, nama, kemudian nama clear ya, clear. Lagi ya, sudah ya. Oke, kita sudah ready untuk formnya ya. Jadi untuk selanjutnya kita langsung saja mengisi di daftar. Oke, seperti biasa sebelum kita sebelum kita melanjutkan, kita perlu membuat variabel-variabel ya untuk menjalankan fungsi prepare statement, connection, dan result set ya. Pertama connection in Java SQL ya. Misalnya saya di sini con gitu aja variabelnya, prepare statement PS aja ya biar cepat, result set ya, udah import otomatis. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke button tadi ya, daftar tadi ya, tadi udah kelihatan ya, ke button yang daftar. Di sini apa yang harus dilakukan? Ya sudah, berarti kita lakukan seperti biasa. Kita perlu membuat string MySQL dengan di sini kita isi dengan apa? Insert into tabelnya apa namanya? User ya. User values ya. Values 0 pertama, kemudian namanya. Namanya kita ambil dari, kita berikan tanda tanya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Insert into user values ini. Oke, selanjutnya seperti biasa try and catch. Oke, kita buat template-nya dulu ya. Selanjutnya kita langsung menuliskan di sini seperti biasa ya. Tadi prepare statement-nya ya. Benar ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ps.setString. Oke, di sini yang pertama, tanda tanya yang pertama ini adalah nama. Nama kita ambil dari, kita belum ubah variabelnya ya. Oke, sini nama saja, username, user, password, ADDR ya,
Con ya, balik lagi. Oke, tanda tanya pertama adalah nama. Kita ambil dari nama dot get text. Ya, kemudian selanjutnya adalah tanda tanya yang kedua adalah username. Dot get text. Oke, try. Oke, yang pertama koneksikan dulu dengan database ya. Kemudian si MySQL ini dieksekusi ya. Perintah yang ada dalam MySQL ini ya. Kemudian si MySQL ya, si MySQL perlu mengetahui tanda tanya ini apa gitu ya. Oke, tanda tanya pertama ini adalah nama .getText. Tanda tanya kedua ini adalah user.getText dan seterusnya. Oke, selanjutnya ngapain? Ya sudah, berarti karena dia insert. Ya, ingat ya, teman-teman ya. Kita memasukkan data ke database. Artinya ada perubahan tuh dalam database-nya. Ya, datanya bertambah. Yang tadinya sekian menjadi bertambah 1 gitu ya. Artinya ada perubahan dalam database. Kita nggak menggunakan RS sama dengan ps.execute query lagi. Ya, tapi di sini menggunakan ps.execute update. Oke ya, kita menggunakannya ini langsung ya, ps.execute update. Ketika sukses ya sudah, kita berikan saja pesan pesannya, selamat Anda berhasil mendaftar. Kalau misalnya nggak sukses, kita berikan pesan biasa dengan isi pesannya adalah errornya. Ada errornya apa? Ya sudah, berarti tinggal X saja. Oke ya, sampai di sini sudah sukses atau belum? Ada yang kurang? Kira-kira apa yang kurang? Oke ya, betul. Nah, yang jauh betul maksudnya. Kita berikan event ya. Window open. Oke ya, di sini kita menjalankan adalah con sama dengan koneksinya. Sama dengan koneksi dot koneksi. Oke, selesai sudah, gampang ya. Langsung kita jalankan coba. Oke, jalankannya dari ini deh, halaman login deh. Run file. Oh, jangan ya, bukan dari halaman login ya. Dari halaman, iya betul, halaman login. Halaman login ya. Ketika teman-teman belum mendaftar, artinya teman-teman perlu register kan. Nah, di sini kita berikan register atau daf. Belum punya akun, silahkan daftar di sini. Oke, anggaplah warnanya hijau gitu ya, biru ya. Mouse klik deh. Oke, mouse klik ya. Ketika itu diklik, ya udah, berarti tinggal aja
pindahnya halaman daftar dengan new halaman daftar, ya. Daftar dot set visible true, ya. Oke ya, seperti ini. Save F6. Oke, saya di sini misalnya siapa ya? Misalnya AA gitu ya. Passwordnya 12345. Login. ID dan password salah. Kenapa? Karena memang belum terdaftar. Oke, karena belum punya akun si AA ini, artinya kita perlu mendaftar terlebih dahulu ya. Oke, namanya AA. Ya. Ahmad misalnya Arsyad misalnya ya. Username-nya AA. Passwordnya 12345. Gitu ya. Alamat Bantul Yogyakarta. Phone. Daftar. Selamat, Anda berhasil mendaftar. Ya, oke. Ya. Kemudian, seharusnya cancel balik ya. Oke. Langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Sukses. Ya, selamat datang Ahmad Arsyad. Oke ya, mudah sekali. Ya, jadi untuk pertemuan minggu ini ringan saja materi kita, insert ya. Minggu depan kalau nggak kuis, kita masuk ke delete ya. Delete sama update gitu ya, delete sama update ya. Oke ya, mungkin sekian dulu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta tolong semuanya mempraktikkan ya sampai benar-benar berhasil, sampai teman-teman berhasil memasukkan ini. Tadi belum ada yang AA, saya reload ya databasenya. Oke, masuk ya tadi ya yang sudah dimasukkan ya, sampai benar-benar data masuk ke dalam database. Kemudian teman-teman bisa login menggunakan username yang baru ya. Oke, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan semuanya ya. Yang paling utama, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Saya jika ada kesalahan mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semua sehat selalu dan dapat menjalani ibadah di bulan puasa ini tanpa kekurangan sesuatu apapun ya, dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari saya cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.